Yang saya tanyakan, kalau menurut syariat, ilah sehalus sholat terus, tidak usah hakikat. Tapi menurut hakikat, ada keterangan awaluddin ma'rifatullah, harus mengenal Allah dulu baru sholat. Yang nomor dua, kata syariat, Syaitu jenar sesat. Ternyata kata orang hakikat bagus. Yang nomor tiga, kalau menurut syariat wajib berdoa, termasuk di dalam Al-Baqarah, mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, termasuk wajib. Tapi menurut hakikat doa diku termasuk kurang sopan. Monggo dijelaskan. Ketika saya masih kecil, saya selalu ingin tahu siapa Allah, di mana Allah, seperti apa Allah. Nah, setelah saya menjalankan Sirul Asrar, apakah di Sirul Asrar itu jawabannya? Mau bertanya, Monggo. banyak ulama yang mengatakan bahwa penghuni neraka kebanyakan wanita. Saya mau bertanya, kenapa? Mungkin ibu bingung. Siapa Allah itu? Di mana Allah itu? Aku, kata Allah, lebih dekat dari urat leher, urat nadi. Inilah Pak, sampeyan tingali mriki. Ini lho sing dimaksud. Untuk selanjutnya ada tanya jawab, kula buka, monggo. Kula nderek mawon kali Sokibul Bait. Apakah ada tanya jawab berikutnya? Monggo kula aturi. Wonten. Monggo menawi yang tanya langsung ngacung, mengki langsung dikasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustari, asal di sini, termasuk paman yang punya hajat. Yang saya tanyakan, kalau menurut syariat, ilah sehalus sholat terus, tidak usah hakikat. Tapi menurut hakikat, ada keterangan awaluddin ma'rifatullah, harus mengenal Allah dulu baru sholat. Yang nomor dua, kata syariat, Syaitu jenar sesat. Ternyata kata orang hakikat bagus. Yang nomor tiga, kalau menurut syariat wajib berdoa, termasuk di dalam Al-Baqarah, mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, termasuk wajib. Tapi menurut hakikat doa diku termasuk kurang sopan. Monggo dijelaskan. Cukup makaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah ayat 238. Miturut syariat, wong-wong sholat iku ra penting khusuk apa enggak khusuk, sing penting jalankan. Miturut hakikat awaluddin ma'rifatullah, sebelum sholat harus makrifat dulu Pak Allah. Pun niki tak sinkron nggih.
cek mboten tabrakan. Di dalam kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah, niki kitab sing jumhur Pak, iki biasanya dibuat pedoman oleh ahlu sunnah wal jamaah ketika saat meningkatkan pelajarane ke hakikat makrifat atau sering disebut ilmu tasawuf. Dawuh ngeten, untuk mencapai makrifat Allah itu macam dua. Pertama, jalurnya disebut wasilun. Kalau tulis pertama, jalur wasilun, yaitu jalurnya orang-orang dari bawah ke atas. Syariat dulu, thariqah, hakikat makrifat. Rapopo, walaupun belum khusyuk, tapi terus dijalankan. Niki khusus bagi orang-orang yang hatinya memang ingin ketemu Allah. Tapi kebanyakan kita sebagai seorang muslim, orang mukmin, kebanyakan loh niki, kita ketika sholat nggak ada keinginan ketemu Allah. Ketemu apa? Makhluk yang berupa pahala, yang berubah surga. Sebab makhluk, surga dan pahala ini Allah yang menciptakan. Disebut makhluk sebab ini yang menciptakan Allah. Padahal Pak, dalam ayat lain Allah katakan wama umiru illa liya'budullaha. Ora diperintahkan terhadap kamu sekalian wahai umat manusia illa liya'budullaha, kecuali menyembah kepada siapa? Allah, bukan terhadap makhluk. Mohon maaf, niki kebanyakan kita jarang yang ketika sholat ingin berjumpa pada Allah. Sebab apa? Sebab kita belum dididik ilmu tauhid. Nah, sementara ilmu tauhidnya terkesan ditutup-tutupi. Yang alasannya katanya ini intan mutiara yang berharga, harus saya sembunyikan. Ini sistem dari abad ke abad dulu Pak. Tapi ketika sudah masuk di tahun 2014 kemarin, banyak masyayikh yang berani membuka pelajaran ini secara umum. Tapi yo siap-siap dibenci, dihina dan lain sebagainya, bahkan dikatakan ajaran sesat. Contohnya saya sendiri. Saya itu mulai tahun 2000 Pak menyampaikan tentang tauhid ini sampai sekarang. Jenengan tidak tahu kalau saya pernah dipenjara 3 tahun. Pernah. Saya itu diusir dari kampung, ditengarai, apa yang kuajarkan itu ajaran sesat. Pada saat itu semuanya sudah kulampaui Pak. Tapi tidak menjadikan saya berhenti atau mundur ke belakang. Tetap saya maju. Oleh karena saya jelaskan dari sistem wasilun, maka pada hari ini kami bisa hadir di tengah-tengah saudara saya di Pasuruan. Saya punya saudara Pak Pasuruan itu Pak. Mungkin jenengan kenal, di daerah Rembang. Desanya Pekoren.
Di situ kakak saya perempuan namanya Mas Fufa itu dinikah oleh adiknya Gus Muhin, Ki Haji Muhaimin. Pekoren mungkin jenengan tahu. Punya adik namanya Khazinatul Asror, sebutane Kiai Khazin. Niku ngeromo menikahi kakak saya yang pertama. Beliau itu pernah Pak, waktu sholat Jum'ah niku. Sekitar kalau nggak salah tahun 80, kalau nggak salah. Niku ngeten. Masuk masjid, ketika Jumatan, beliau langsung, belum selesai Jumatannya, pulang, lewari. Tapi almarhum sudah almarhum. Terus ditakoi abah ngeten, Zin, kui kok gak sholat Jum'ah ono opo? Mohon maaf Pak nggih. Mohon maaf. Lewat dasar ayat ulaika fi ulaika kal an'am wa adallu sabila. Orang-orang, mohon maaf sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk mengatakan individu atau yang enggak. Menurut ayat ini, orang-orang yang hatinya itu tertutup oleh wujud sakliyane Allah, akhirnya Allahnya tidak nyata. Bentuknya, karakter sifat orang tersebut miturut ayat ini kal an'am. Artinya apa? Beliau kakak saya itu kalau nek manggil Gus Khazin, nek zaman biyen niku nek manggil kakak niku dikengken nyebut Gus, ngoten. Nek sak mangke napa? Kang, Kak, ngoten Mas, lah ngoten nggih. Nek dulu Gus. Gus Khazin niku ditakoki abah krana apa kok melajeng, lari keluar dari masjid karena melihat orang yang berjamaah kadah itu kepalanya bukan manusia. Loh, bisa jadi jenengan mengke nanti jenengan ya, ketika sudah besar dzikirnya dalam hati nggak bisa dicegah, alam kasaf itu dibuka Allah, akhirnya bisa melihat sifat aslinya seseorang. Jangan kaget jenengan, jangan kaget. Kalau tidak aslinya kepala manusia, tapi kepala selain itu sebetulnya sifat Pak. Sifat yang dibawa oleh hati kita, misalkan hati kita ada hati serakah. Apa hewan yang serakah? Wis terserah. Itu bisa jadi seperti itu. Mohon maaf sekali lagi. Saya menyampaikan sistem tauhid itu dari wasilu. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Dari bawah ke atas. Sistem yang kedua menurut kitab Hikam disebut majdubun. Sistem dari atas ke bawah. Artinya Pak, nyun sewu, orang ini sudah tidak lagi berbicara tentang hukum syariat. Enggak, langsung hakikat. Artinya apa? Dia langsung ngamalke opo sing guru pesenkan itu, guru akhirat ini. Hanya melakukan zikir yang kusebut tadi tanpa menghiraukan hukum syariat. Tujuannya sama, bertemu Allah. Niki pernyataan sistemnya dari Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam. Wis, kita milih mana? Sakerso jenengan.
Tapi yang jelas saya mengikuti surah Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau jenengan ingin menjadi kekasih Allah, yang disebut sebagai orang yang sudah makrifat pada Allah, Gusti Allah niku nyampekno terhadap Kanjeng Rasul miturut ayat ini, Muhammad sampaikanlah pesanku iki bagi orang-orang yang ingin mengadakan percintaan terhadap diriku, kata Allah, suruh ngikuti caramu Muhammad. Niki Allah yang dawuh. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, fattabi'uni, ikuti aku. Apa sistemnya? Wasilun. Niki. Tapi bukan berarti tak kala kita memakai sistem majedubun di mata Allah itu salah. Enggak. Boten. Tujuannya sama. Dan ini sering terjadi terhadap para kekasih Allah, asalnya juga begitu. Jadab dhisik. Berapa bulan, berapa tahun, itu urusan Allah. Niki, lewis urusannya Allah. Jadi kalau boleh saya katakan, sistem wasilun syariat munggah torikot hakikat makrifat iku gak salah. Sistem majedubun iku yo ora salah. Makanya pitakon tadi, bagaimana tentang sholat ing mungguh wong syariat, rapopong walaupun hati masih sementara sik kelingan selain Allah sebab belum makrifat. Teruskan. Tapi jangan berhenti jenengan di situ. Itu loh maksud saya. Terus si Gus Dur nek ngaji aja ilmu syariat bloko. Betul? Artinya tutuk noning tauhite, tutuk noning hakikate supaya bisa makrifat. Gak apa-apa. Ini sistem wasilun. Akhirnya nanti klop ketemu di tengah-tengah sama dengan majedubun iki. Majedubun mengutamakan dulu makrifat. Setelah itu baru dia itu syariate kedandan. Contohnya di dalam kitab Kauniyah. Pak Tani nandur kacang. Niki wonten nggih Pak Tani nandur kacang? Oke. Waktu nandur iku sak kulite napa isine tok? Hanya isinya saja. Ini sistem majedubun niki. Niki sistem majedubun. Mohon maaf. Ketika Pak Tani menanam biji di tanah, nanti Pak, dalam waktu yang sudah Allah tentukan, muncullah pohonnya kacang. Terus, ketika pohonnya kacang itu sudah muncul, maka biji yang kita tanam tadi carilah nggak ada. Sampai carilah nggak ada. Niki ngandung pengertian apa? Kalau jenengan pengen betul-betul makrifat pada Allah, tiadakanlah dirimu. Syekh Ibnu Athaillah dalam rangka hal yang seperti ini diterangkan di fasal 11, idfin wujudaka fi ardil khumul. Idfin mendemo siro, tanamlah, hilangkanlah wujudaka, kewujudan irohi makhluk fi ardil khumuli, ing dalam bumi khumul. Artinya bumi kesunyian, yaitu kholwat. Sampeyan titeni, kalau pohonnya sudah rempaya, sudah dianggap sudah bagus, sampeyan lihat di dalamnya ini mesti akan menumbuhkan benih.
Namanya kalau di Mojokerto itu kacruk. Ini apa? Sing kecil-kecil ya. Bijinya itu sing masih kecil-kecil itu loh. Apa namanya sini? Kalau sana, oh si kacruk. Artinya kacruk itu belum terlihat, biji kacang belum terlihat. Masih mentil-mentil kecil-kecil. Seiring berjalannya waktu, mesti nanti akan, kalau sudah tua ya, ada biji dan kulitnya. Betul? Gak mungkin biji aja, mesti ada kulitnya. Artinya apa, Pak? Seiring berjalannya waktu, orang-orang zadab yang disebut majedubun, perilakunya suatu saat syariat iki kedandan. Entah apakah sebelum dia meninggal dan ataukah syariat iku terbangun sesudah dia meninggal. Wallahu a'lam. Yang punya wewenang hanyalah Allah. Kalau sistem wasilun, ngapunten Kang Kada, mulai awal syariat tertata birriyadati wal azkar. Riyadoh berarti apa? Menjaga hukum syariat, mana larangan ditinggal, mana perintah dijalan, sambil hatinya menetapkan semua yang berlaku hanyalah Allah Subhanahu. Karena zikir sir dan sirul asrar sudah menancap di dalam hati. Niki Pak. Akhirnya nanti sampailah pada ma'rifatullah. Jadi menurut kami pertanyaan yang pertama, sama benarnya. Terserah, dengan catatan orang-orang syariat mau diajak ke thariqah hakikat makrifat, kecuali mereka yang duduk manis hanya di syariat saja. Mohon maaf, ini enggak kubahas ini, mboten, terkecuali ini pun satu. Nomor dua, orang yang sudah sampai pada tingkatan makrifat atau hakikat makrifat, ngapunten, niku memang kebanyakan tidak mau berdoa, minta pada Allah. Tapi kalau ditarik ke syariat, wajib berdoa. Ud'uni astajib lakum. Lah, saya mensikapi di antara dua golongan ini. Baik miturut pandangan syariat sesuai dengan kacamata syariat, dasarnya juga ada. Ya harus memohon kepada Allah, meminta berdoa, karena ngaku kalau kita sebagai hamba selalu butuh kepada Allah. Pada Allah. Cuman kebanyakan loh niki mboten ngerti sapa sing dijalui secara hati, tapi secara lesan mengucapkan Rabbana Atina atau Allahumma, nyebut nama Allah, tapi ati iku gak iso sambung menyang sejatine Allah. Justru hati kita akan sambung selalu terhadap makhluk yang berupa apa yang kita harapkan, yang kita minta, dengan bentuk ngarep-ngarep dan lekas teko hasile maksud. Betul? Padahal jenengan kok teliti dengan ayat ini. Ud'uni. Niki lho, nek teliti lho ya. Menawi teliti. Ud'uni astajib lakum. Kalau jenengan paham sak temene ayat ini baik secara maknawiyahnya, betul kan ngeten. Ud'uni njaluka sira kabeh ni ing ingsun. Di sini ada ya mutakalim. Artinya ya yang menunjukkan wahdah, keesaan Allah. Artinya apa?
sebelum panjenengan iki meminta sesuatu kepada Allah, jenengan wajib makrifat dulu nang Allah, bertemu. Enggak boleh hati ini mengharapkan datangnya apa yang kita minta, sementara satu sisi kita mencampakkan Allah. Sama halnya dengan gini, Pak. Yun sewu. Kita punya tetangga. Tetangga kita punya mangga. Kita enggak punya. Kita ingin mendapatkan mangga, apakah kita ambil mangganya dulu tanpa ngomong sama yang punya mangga, ataukah kita sowan ketemu yang mangga dulu kemudian memohon, Pak D, saya minta mangganya, cara jenengan pilih yang mana? Ayo, yang benar harus bertemu yang memiliki mangga. Supaya apa? Supaya tidak dikatain maling. Nomor maling pinten? Pinten? 16. Kula mboten paham ngoten niku. Umpama jenengan langsung ngambil menek atau kita ambil langsung tanpa izin dulu. Terus yang memiliki Pak D kita tadi, tetangga kita, tahu. Bilang apa? Maling. Lah ngoten nggih? Oh, ini lo diatur, Pak. Mestinya kita sebelum Allahumma, hati itu harus meniadakan keakuan kita sebagai makhluk. Berarti menemui Allah wujudnya baik yang ada di dalam dan di luar jenengan kali kula, sebab Allah itu tidak jauh dari kita. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu. Wujude Allah iku ya ning jero ya ning jaba jenengan kali kula niki. Nggih niki lho, Pak. Pak, Bu. Niki lho. Paham? Oke. Wajib. Kalau itu sudah jenengan lakukan, maka jawabnya iki janji Allah, astajib. Bakal saya kabulkan permintaanmu lakum sira kabeh. Astajib mongko bakal nyembadani sapa ingsun Allah lakum terhadap apa yang kau minta. Lho iki jaminan. Lah sedangkan kebanyakan kita itu tidak mau menemui Allah dulu, makrifat dulu. Ini kebanyakan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apabila jenengan menemui Allah dulu, maka doa itu boleh dilakukan. Secara hakikat orang-orang yang sudah mencapai makrifat pada Allah, mengapa kebanyakan itu enggak mau berdoa? Karena beliau itu khawatir ngatur Allah. Yang kedua, malu karena segala apa yang Allah berikan, contoh nafas itu tidak bisa diukur dengan rupiah, Pak. Dia hanya bersyukur tok. Alhamdulillah, matur suwun. Matur suwun bahasa sami, matur suwun. Hanya matur suwun tok. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah enggak berani Allahumma. Ya jangan disalahkan. Karena dia mengambil hukum hati-hati, khawatir ngatur Allah. Sebab asline sing diatur iku makhluk, sing ngatur Allah. Bukan Allah yang diatur, kita makhluk yang mengatur. Inilah adab toto kromo, akhlak seorang yang sudah mencapai tingkatan makrifat itu. Yang ketiga terakhir, yang ketiga alasannya, dia sudah tidak lagi
membutuhkan kesenangan dunia, yang dia butuhkan hanyalah kesenangan alam akhirat. Apabila ada seorang yang seperti ini dan bersikap seperti ini, benar di mata Allah. Tapi di mata manusia kadang-kadang dianggap sombong. Kaya wong gak butuh. Lah ngoten iki. Wis Pak. Urusan masalah yang seperti ini apa kata Allah? Yang penting jenengan walaupun belum makrifat, tolong jogonen hukum syariat sambil hati sampean berzikir. Paham nggih? Iku bagi yang menjalani lewat sistem wasilun. Jikalau kata Rasul, betul-betul kau mengikuti caraku, yuhibbukumullah, yuhbib mongko bakal ndadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Gusti Allah iku akan menjadikan jenengan kali kula sebagai kekasihnya. Alhamdulillah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan semua kesalahan dosa jasmani, dosa yang pernah kita lakukan secara jasmani, molimo katakanlah, dan dosa rohani yaitu syirik, baik syirik jali maupun syirik khafi, ketika sudah dinyatakan Allah sebagai kekasihnya, maka wa yaghfir lakum dzunubakum, di ngapura dening Gusti. Loh, Gusti Allah sudah memberikan jalan yang terbaik, baik di dunia hasanah wafil akhirati hasanah. Urusan semuanya ku kembalikan terhadap jenengan, mau seperti ini atau tidak monggo kerso, karena semua orang punya hak masing-masing. Nggih? Masih ada? Monggo. Cukup Bapak Ibu? Bini Ada Gus. ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toat, asal Pasuruan di sini. Pertanyaan saya, kata orang-orang, saya juga katanya, kalau bertemu Tuhan katanya sesudah mati. Terus penjelasannya di mana Gus? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangkana yarju liko arabihi falyamal amalan solihan wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahada. Surat Al-Kahfi ayat 110. Miturut undang-undang hukum syariat dulu, bertemu Allah itu wajib setelah kejadian yang berupa kematian. Mati dulu, lalu bisa bertemu Allah. Lah, niki Bapak Ibu, yang dimaksud secara syariat mati yang dibawa ke kuburan itu loh Pak. Ruhnya wa inna ilaihi. Sebab waktu ono dunya, waktu ada di dunia, ini nggak bisa bertemu Allah, karena bertemu makhluk-makhluk. Pun nyun sewu. Bagaimana pandangan hakikat, kacamata hakikat tauhid? Tolong dibuka di dalam surah Al-Ahzab ayat Al-Qasas ayat 77. Gusti Allah dawuh gini.
Wabtaghi fima atakallah darul akhirah walatan sanasi baka minat dunya. Di sini ada alam dua, Pak. Alam akhirat dan alam dunia. Tapi miturut ayat ini yang diletakkan di depan itu alam akhirat. Bukan alam dunia. Justru alam dunia diletakkan di nomor 2. Wabtaghi, raihlah, dapatkanlah fima ing dalem opo ataka kang wis nganugrahke ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah, apa yang sudah disiapkan dianugerahkan yaiku darul akhirah, alam akhirat. Raihlah terlebih dahulu alam akhirat ini. Artinya apa, Pak? Di dunia ini utamakan terlebih dulu pertemuanmu terhadap Allah. Makanya tadi disebutkan awwaluddin ma'rifatullah. Ini harus sampai kali kula ning dunya, di dunia ini bertemu Allah dulu. Sebab apa? Menemui Allah di darul akhirah. Tolong ayat ini juga ada kolerasi dengan surah Al-Ahzab 21 sebagai teladan Kanjeng Nabi, percontohan Kanjeng Nabi terhadap kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, wujute uswatun hasanah iku apa? Liman kana yarjullaha. Di dunia ini jenengan wajib ada hati keinginan untuk bertemu Allah. Di mana wal yaumal akhirah, ning alam akhirat. Caranya wa dzakarallaha katsiran, kuncinya hanya dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Loh. Berarti miturut ayat ini alam akhirat, pertemuan terhadap Allah di dunia ini sudah ada. Lah, sing dimaksud kematian itu bagaimana? Gini, Pak. Kalau jenengan sudah terus-menerus hati berzikir apa yang sudah kami jelaskan tadi, jenengan mesti ditarik Allah ke alam fana. Artinya alam di mana keakuan jenengan sebagai makhluk atas kewujudannya itu sudah tiada. Itulah mati. Hakikatnya mati ya niki. Mateni keakuan diri sebagai makhluk sing ora iso opo yang tidak bisa apa-apa, nggak ada semuanya, artinya semuanya Allah. Loh, ini hanya golongan hati yang sudah ditarik Allah di alam fana. Mutu qoblal maut, matilah dulu sebelum datangnya satu kematian. Ini maksudnya. Berarti bagi orang-orang hati yang sudah ada keinginan bertemu Allah itu di dunia ini sudah terjadi. Sehingga alam dunia ini sudah menjadi alam akhirat bagi beliau. Contohnya Kanjeng Nabi. Sampai buka nggone surat Al-Isra ayat 1 yang sering kita sebut perjalanan Isra dan Mi'raj. Pertanyaannya di situ, kejadian ini Rasulullah sampun sedo napa belum? Belum. Sedo itu bahasa Maduranya mate. Rasulullah itu sudah mate apa belum? Belum toh? Belum. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dialah yang maha suci, yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Berarti Kanjeng Nabi gak ngaku-ngaku bisa berjalan sendiri, akan tetapi beliau merasa diperjalankan oleh Allah. Baik Isra-nya perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inilah perjalanan syariat sampean kali kula jasmani. Lah, Mi'raj minal Masjidil Aqsa sampai terhadap mustawa ruhaniyah sampean.
perjalanan rohaniah jenengan. Meninggalkan alam dunia menuju alam akhirat ini. Rasulullah meninggalkan alam dunia dimulai dari Masjidil Aqsa, Palestina, numpak buruk naik ke langit Sabtuju, lalu ke Sidratul Muntaha, masuklah ke Mustawa. Buruk sampai kali kula hanya satu, zikir. Pun niku buruk sampean. Zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul, yaitu yang akan menjadikan sampai pada makrifat Anda. Berzikir itu. Zikir sing pundi? Yang mana? Niki jarang disebutkan. Yaitu tadi yang kukatakan. Zikir yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta disebut zikir khafi. Ya dah. Atau zikir sirul asrar. Sampailah pada la ilaha illa ana disebut fana'udz dzikri. Pun gini ki mustawa kalau bahasa Rasul, kalau bahasa kita alam musyahadah, alam kelanggengan, alam yang sudah tidak ada siapa-siapa, yang ada hanyalah Allah Subhanahu. Jadi kematian itu yang dimaksud adalah fananya keakuan diri sebagai makhluk. Itulah mati. Faktulu anfusakum bittikhatikumul ijla. Sebab di dalam hati kita ada isinya makhluk-makhluk. Inilah yang menjadikan, mohon maaf, hati yang hati mati. Dihidupkan berarti artinya faktulu patenono anfusakum ing keakuanmu. Begitu jenengan sudah mematikan keakuan panjenengan kali kula sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu dan lain sebagainya, maka muncullah keakuan Allah. Ibu tadi ada yang ingin tanya, kami persilakan. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna dari Trewung, Grati Pasuruan. Yang saya tanyakan mungkin melenceng dari makola ya. Ketika kita bertajalli, kan kalau melakukan apa-apa sebelum melakukan itu kan kita harus bertajalli dulu. Nah, setelah kita bertajalli kan menjalankan sirul asror. Apakah kalau kita itu lupa bertajalli langsung menjalankan sirul asror itu apa berdosa? Nah, yang kedua, ketika saya masih kecil saya selalu ingin tahu siapa Allah, di mana Allah, seperti apa Allah. Nah, setelah saya menjalankan sirul asror, apakah di sirul asror itu jawabannya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika si salik mencapai makom makrifat, itu mesti diletakkan Allah 3 makom. Pertama, musyahadatul fana. Kedua, musyahadatul kamil. Ketiga adalah musyahadatul baqa. Artinya apa? Gini. Si salik yang disebut wasil. Salik itu seseorang yang masih dalam perjalanan. Disebut wasil orang yang sudah sampai pada tujuan. Saya berbicara wasil karena jenengan tadi sudah membahas tajalli. Tajalli itu apa Pak? Menetapkan semua itu keakuannya Allah. Itu namanya tajalli. Ketika sudah menjadi wasil, kekasih Allah ini semuanya. Di situ Allah meletakkan terlebih dulu di makom musyahadatul fana. Artinya apa?
antara lalai dan ingatnya pada Allah, antara bertajali terlebih dulu sebelum melakukan sesuatu dengan tidak bertajali itu kebanyakan banyak belum bertajali. Yang kedua, musyahadatul kamil, kebalikannya, lebih banyak ingatnya, bertajalinya daripada tidak. Yang ketiga, musyahadatul baqa, ini adalah selalu dan selalu. Pertanyaannya, bagi wasil yang ada di makom musyahadatul fana, ketika lupa tidak bertajali apakah berdosa? Ini pertanyaannya. Jawabannya, wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Dimakfu alias di ngapura, karena yang menjatuhkan lupa itu dia sadar Allah, yang bisa ingat dia olehnya ingat, semuanya sebab Gusti. Kalau seperti ini mboten berdosa. Inilah proses kita, Pak. Ketika si wasil musyahadatul fana terus olehnya melatih dzikirnya, tajalinya, maka dipindah Allah kelas 2 dipindah kelas 3 pun. Niki golongan 2, sing 3 disebut 2, 1 dan 2 disebut makom mahfud, yang ketiga ini disebut maksum. Udah. Pertama. Kedua, waktu saya kecil, saya itu selalu bertanya dan mencari siapa Allah itu, di mana Allah itu. Penjelasan di dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Hadid ayat 3, Allah katakan, dia itu di awal, di akhir semua acara. Artinya, yang mengendalikan acara malam hari ini cuman Allah. Gak diweni udan ya karena Allah, dikasih hujan juga karena Allah. Ini huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah juga di zahir juga di batin. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat dari urat leher, urat nadi. Inilah Pak, sampeyan tingali mriki. Ini lho sing dimaksud. Akhirnya Quran mengatakan laisa kamislihi, ya mesti mau menyerupakan dengan apa Anda? Ora iso. Sampai lihat, saksikan dengan mata hati, mesti mboten kosong niki. Sing kosong malah sing ngeten iki. Iki miturut ainul basirah. Nek miturut ainul basariyah, mata dohir, iki kosong dulur, sing wujud spidol. Inilah teori di antara dua golongan, yaitu am dengan golongan khos. Golongan am kita golongan orang syariat, golongan khos adalah golongan yang sudah makrifat pada Allah. Ya udah. Jadi apakah ya sirul asrar iku sing dimaksud? Leres niku prosesnya, Bu, nggih. Tentang sirul asrar, kula yakin bagi jenengan mulai kecil sampai tua, aku yakin baru kali ini ada istilah sirul asrar. Bagi yang sudah paham, oh iya, itulah maksudnya dzikir khafi, halus, yang tidak bersuara, bila suarin, wa kalamin, wa lafdin, wa ismin, wa sifatin. Udah. Enggak berbicara nama, sifat yang enggak, suara yang enggak, itulah yang kusebut rasa. Rasa enggak pernah bohong. Kalau saya minum kopi mesti rasa ning
depan saya juga ada degan. Nah, manakala kok inum, mungkinkah rasa kopi? Nek gak percaya sampai jajal. Kalau jajal isik tapi bismillahirrahmanirrahim. Degan. Gak percaya nanti dibuktikan nggih. Mboten kula telasno mboten. Cek padha rasane. Loh, iman yang dimaksud Rasulullah itu yang benar adalah ihsan. Ihsan itu adalah benar. Iman yang benar jatuhnya ahad. Tolong dibuka dalam surah Al-Kahfi ayat 110 juga. Beliau itu disuruh Allah dawuh. Dawuh ngeten. Kul innama ana basyarum mithlukum. Muhammad katakan hal ini. Apa yang dikatakan? Beliau berkata, innama ana, sesungguhnya aku, kata Rasul, iku basyarum mithlukum, sama dengan kamu. Manusia. Artinya dalam ayat ini sarahnya adalah jangan pernah kau memuji, bahkan menyembah padaku Muhammad, tapi sembahlah siapa yang aku sembah. Pujalah siapa yang aku puja. Puja itu puji, sembah pada siapa? Alhamdulillah utawi sekabeh pujalan puji iku lillahi mung kagungane Gusti iki Rasulullah. Rasulullah mengajarkan seperti ini. Allah yang bagaimana yang jenengan puji ya Rasul, ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhanmu sekalian, Tuhan yang maha esa. Ya niki makanya keesakanlah Allah itu dalane lewat ilmu tauhid. Jelas nggih? Oke. Masih ada lagi? Sobung apa adeng? Oh adeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Adeng Gus. Oh maten. Saya mau bertanya. Monggo. Banyak ulama yang mengatakan bahwa penghuni neraka kebanyakan wanita. Saya mau bertanya. Kenapa? Mungkin ibu bingung kenapa surga ada di telapak kaki ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa seorang penghuni neraka itu kebanyakan dari unsur wanita? Niki wonten kaitane dengan ayat wazuyyina linnasi hubbus sahawah minan nisa. Di situ mengapa tidak minar rijal? Rijal iku wong lanang. Nek minan nisa orang perempuan. Nyun sewu. Kodrate wong wedok, seorang wanita itu diciptakan Allah untuk supaya menarik seorang laki-laki. Sampai di dalam kitab fikih namanya aurat seorang wanita seluruhnya badan kecuali wajah dan telapak tangan. Bahkan suaranya aja loh, iku aurat. Aurat. Artinya apa? Memang iku sengaja Allah ciptakan supaya manusia itu tertarik. Satu. Barang siapa yang tidak bertauhid mesti ketarik saat ini. Sifat jamal iku jamale seorang wanita. Boten jamalnya Allah. Niki kalau tidak bertauhid loh ya. Dan ini proses kita memang Pak. Proses kita memang begitu. Sebetulnya dihadapkan seorang istri atau wanita itu adalah ujian Pak.
bagi kita, apakah hati kita menyaksikan Allahnya atau menyaksikan makhluknya. W1. Nomor 2, kebanyakan yang mau menerima ajaran tauhid hanyalah laki, tapi bukan berarti wanita tidak mau. Saking gedene tutupe atine wong wedok, mohon maaf Bu nggih, aurat-aurat iku lho membikin sulitnya seorang wanita untuk mengikuti ajaran tauhid. Di Amerika, ini Ameriki mboten. Amerika sana. Makanya saya tetap berdoa kepada Allah selalu umat Hawa itu estu sakit menerima hatinya dimanapun itu. Itu alasan sehingga kalau buktekno ngaji nak ndi ae sing akeh laki-laki. Orang perempuan itu dihitung jari. Nggih ngapunten. Terus bagaimana hubungannya al jannatu tahta aqdamil ummahat? Iki hadis bahwasanya surga itu di bawah telapak kaki. Ini ada hubungannya Pak dengan perkara-perkara yang sifatnya itu pitutur. Pitutur hubungan antara anak dengan orang tua. Kalau saiki takok, sing hamil iku bapak apa ibu? Ibu nggih? Berarti hubungan yang paling dekat antara anak dengan orang tua adalah ibu. Terus yang nyusui ku sinten? Ibu. Saiki gak takon. Sing golekno dhuwit kanggo maem ben dadi susu, ben dadi apa iku sinten? Yun sewu. Memang hadisnya itu tahta aqdamil ummahat, di telapak kaki ibu. Artinya ibu yang bagaimana? Hakikatnya lo ya. Nek syariate kita tidak boleh bantah kepada orang tua termasuk ibu. Karena ibu itu berjuang 90 bulan. Kadang punjul 9 hari. Napakno mentopokan swara Pak wong meteng niku digawe turu miring ya apa melumah ya apa mengkurep ya wangel. Belum lagi nanti pada masa-masa beliau itu berjuang melahirkan toh nyawa. Nggih Bu nggih? Hati istilah iku masyaallah kula nek ningali garwa kula bayi niku mboten mentolo. Sambati ya Allah sakit nggih ta Bu jenenge sakit ta. Tapi kok yo metang meteng. Garwa kula niku pun meteng ping 9 Bu. Beh dadi yuga kula niki berjumlah 9 sakniki. Niki dereng angsal 1 bulan sing alit. Ngoten niku tak tarimi melih nggih. Ngoten. Nggih pun nggih kula tenggose dadi napa Mbak Yune dulure sing sadurunge niku isih umur setahun dereng. Lah niki pun babaran maneh. Niku jenenge napa niku? Dreman. Nek cara wong Jawa petik iku ngendokan. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Sing penting nyonya kula niku ikhlas. Nyonya kula ikhlas. Lah wong kula tari, mi melih nggih. Heeh. Nggih pun isku urusane Gusti Allah. Dene kok dikasih Allah apa namanya anak kesebelasan ya terserah. Wong kula programnya kudu selawe. Wis selawe. Loh nyun sewu. Dulur kula, mbok kula niku duwe anak pinten sing ketok urip niku 12. Hati kula sing nomor 12. Sing dinikah Gus Khazin wau Pasuruan ya niku sing nomor 1 niku pun sedo sedawaya niki kantun sekawan gindil sing tasik urip yang masih hidup termasuk kula ngoten.
Saya tidak bisa melupakan sejarah kota Pasuruan, Pak, nggak bisa. Pasuruan, Pasuruh, gitu. Karena ada sejarah kami dengan salah satu tokoh Pasuruan. Maka niku kula mriki tak anggap kula nyambangi dulur kula. Ngaten. Sampean anggap kula dulur sampean, kula nggih nganggep jenengan dulur. Kula waktu kecil sekitar tahun 74 niku sobone teng Rembang kula. Teng Rembang. Numpak dokar tapi dhisik jaman Ndugi Melawi, nggih. Teng Rembang, Desa Pekoren, kula ini numpak dokar. Kali mbok nih, mbok dulur-dulur kula ini mesti numpak saweneng. Sakniki pun mboten enten mungkin. Ojek nggih benan ya. Biyen dokar, kadang-kadang ki dintuti. Lah wonten burine jarane wis dintuti dan macam-macam. Tapi dadi nang sawen. Tapi dalane nggih dhisik niku mboten kados sakniki. Wis mboten neco. Dereng aspalan nggih. Tapi saweneng ngoten. Pun. Jadi apa mang pitakone Mbak lali aku mang. Oke, seorang ibu secara syariat kita sudah dididik namanya birrul walidain, baik hadis maupun Quran tetap Pak. Tapi secara hakikat jenengan harus memandang siapa di balik seorang ibu. Iki lho baru ketemu al jannatu tahta aqdamil ummahat. Kalau enggak ada Allah dalam diri seorang ibu, enggak mungkin ibu iso hamil, ibu iso menyusui, ibu bisa ngeramut kita, enggak mungkin. Itulah sebetulnya sifat af'alnya Allah yang diletakkan di dalam seorang ibu itu maksudnya al-jannah rahmah tahta aqdamil ummahat. Artinya patuo siro menyang orang tuamu terlebih ibu iku dalam hal al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Contohnya Siti Maryam, ngapunten Siti Maryam nopo mendidikit dateng Nabi Isa cuman satu, anik butullaha wajtanibut tauhid. Isa niki Siti Maryam lho ya. Ora ono pangeran sing wajib kok condongno atimu kejaba Allah. Wastanibut tauhid, hatimu harus menjauh dari selain Allah. Jangan condong hatimu terhadap selain itu. Didikannya beliau seorang ibu. Nggih niki sing kula maksud ibu sing wajib kita taati. Mekaten. Yang kedua, apa pertanyaan kedua? Kula supi wau mboten kula catet. Sampun niku tok nggih. Nggih. Tasik wonten masih ada? Masih ada Bapak Ibu? Sobung? Nih. Bon Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Apa yang pada malam hari ini Allah berikan ilmu itu, semoga dados ilmu ingkang manfaat. Terus jenengan kali kula estu di akhir hayat klebu golongan husnul khotimah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika wa dzikrika wa ta'atika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Khususan ila hadrati Bapak Sahudi. Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa kafir anhu sayyiatihi anhu. Ya Allah,
wa adkhalhu ila rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.